Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui siram rohani pada siang ini. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema yaitu keputusan kita menentukan hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membuka Alkitab kita. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur hari ini kami kembali sharing firman Tuhan dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Yesus yang menolong kami, memimpin kami sehingga kami diberikan hikmat untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bersama setiap kami di tengah-tengah situasi yang sulit ini, sehingga kami diberikan hikmat di dalam menentukan keputusan-keputusan dalam hidup kami yang boleh membawa dampak dalam hidup kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu dan kami mempertaruhkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, yaitu di dalam 1 Samuel pasal 27 ayat 1 sampai 12. Ayatnya cukup panjang, tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca ayat yang ke-7. Dikatakan dalam lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat mengerti dan kita dapat memahami di mana Daud mengerti benar bahwa sesungguhnya Tuhan sudah memilih dan mengurapi dia sebagai raja atas Israel. Namun Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dibutuhkan kesabaran untuk Daud untuk menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya, di mana Tuhan sudah memilih dia dan mengurapinya untuk menggenapi apa yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya itu. Daud harus memiliki satu kesabaran. Kenapa? Sebab Saul tidak pernah berhenti untuk mengejar dan berusaha untuk membunuh Daud, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, dalam pelarian ini Daud mempunyai pikiran bahwa kalau Daud melarikan diri jauh daripada Saul, maka dia akan mengalami kebebasan dan kelepasan dari kejaran Saul. Kalau kita melihat di dalam ayat pasal 27 ayat 1a, dikatakan demikian, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Makanya dia, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika dia mempunyai pikiran seperti itu, dia mengambil satu keputusan untuk dia melarikan diri dari kejaran Saul. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam keputusan ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Daud mempunyai satu pikiran supaya dia terlepas dari kejaran daripada Saul, dan suatu saat dia akan dapat menggenapi apa yang Tuhan tentukan dalam hidupnya sebagai raja orang Israel. Nah, karena dihantui rasa takut, Daud membuat satu keputusan di mana dia harus bergaul dengan orang Filistin. Di dalam ayat 1b dikatakan demikian, tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin, maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Nah, ini adalah pola pikir Daud secara manusia ketika dia melarikan diri dari kejaran Saul, karena Saul akan membunuhnya, supaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Daud tidak menggantikan dia menjadi raja. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, padahal Daud tahu secara persis bahwa orang-orang Filistin adalah penyembah berhala, dan Tuhan melarang keras bangsa Israel bergaul dengan bangsa yang menyembah berhala. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengapa Daud mengambil satu keputusan ini? Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mau nggak mau Daud harus bergaul dengan orang Filistin yang bangsa yang penyembah berhala, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Maka di dalam ayat 6 dikatakan di situ, maka pada hari itu Akis memberikan Siklak kepadanya, yaitu kepada Daud. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang, di dalam 1 Samuel 27 ayat 6. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan Daud menetap di daerah Siklak, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Daud berpikir bahwa Tuhan akan berkenan di dalam keputusan yang dia ambil. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini kalau kita melihat bagaimana kejadian yang dialami oleh Daud di dalam ketika dia berada di Siklak. Ketika Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Daud tinggal di Siklak, sejak saat itu Daud dengan pasukannya turut membantu orang-orang, di mana membantu orang-orang berperang, termasuk berperang melawan bangsanya sendiri. Karena di sini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mau tidak mau Daud harus ngikutin bangsa itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat Tuhan tidak membiarkan Daud untuk berlama-lama tinggal bersama-sama dengan orang
penyembah berhala, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Di mana Daud tinggal di tengah-tengah bangsa kafir yang tidak menyembah Tuhan. Di situ Tuhan tidak mengizinkan untuk Daud tinggal di situ, sehingga Tuhan mengizinkan orang Amalek datang menyerang tanah Negeb dan Siklak tepat pada saat pasukan Daud bersama orang-orang Filistin hendak pergi berperang melawan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untunglah raja-raja orang Filistin menolak keberadaan pasukan Daud, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sehingga mereka menyuruh Daud dan pasukannya untuk pulang ke Siklak. Tetapi apa yang terjadi? Sesampainya di Siklak, mereka melihat kota itu sudah habis terbakar dan istri serta anak-anak mereka ditawan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Di sini menimbulkan kepedihan yang mendalam. Tiba-tiba rakyat berbalik memusuhi Daud dan bahkan hendak melempari Daud dengan batu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, Daud benar-benar mengalami keterjepitan saat itu, dan Daud seakan-akan tidak kehilangan segalanya dan tidak mempunyai kekuatan kembali. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, satu hal yang dapat menguatkan Daud adalah Daud kembali kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu dan sanggup menolong dia. Inilah Bapak Ibu yang kasih Tuhan yang diambil oleh Daud untuk dia berbalik kepada Tuhan. Dia percaya kepada pertolongan Tuhan Allahnya yang hidup, Allah Israel itu, yang dapat menolong dan melepaskan dia dari masa-masa yang terjepit dan terhimpit itu. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6b di situ, kalau kita melihat Daud mengambil satu keputusan untuk yang pertama, yaitu mengambil keputusan percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-6b, kepercayaan kepada Tuhan menguatkan Daud, sehingga Daud percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Itu di dalam ayat pasal 30 ayat 6b, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Keputusan yang diambil Daud yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Dan di dalam saat kepercayaannya kepada Tuhan, di situ ada kekuatan kembali dalam kehidupan Daud. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang kedua, keputusan yang kedua, dia bertanya kepada Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat yang ke-8. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dia bertanya kepada Tuhan seperti itu. Akankah dapat kususul? Dan bagian yang ketiga, Daud justru ketika percaya kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, dia mendapatkan jawaban dari Tuhan secara luar biasa. Tuhan menjawab Daud dengan berkata seperti ini. Dan Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan tawanan itu. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di dalam perikop ini, di dalam 1 Samuel ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka Bapak Ibu dapat melihat bagaimana karya Tuhan secara luar biasa dalam kehidupan Daud, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan kita akan diberkati dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh Daud ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari ketika kita dalam perjalanan hidup kita, ketika kita berjalan sesuai dengan keinginan kita, kemauan kita, maka kita akan menemui hal yang sulit, hal yang menjepit kita. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kita mengambil satu keputusan yang tepat bersama dengan Tuhan, seperti yang dialami oleh Daud ini, yang pertama dia mengambil satu keputusan, yaitu percaya kepada Tuhan yang membangkitkan kekuatannya kembali. Yang kedua, dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Nah, di situ Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagian yang ketiga, Daud mendapatkan jawaban yang luar biasa yang daripada Tuhan Allahnya. Nah, bagaimana saya dan Bapak Ibu sekalian ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, beban berat, apakah kita seringkali mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, atau kita mengambil keputusan sesuai dengan harapan kita sendiri, keinginan kita sendiri, sesuai dengan tafsiran kita sendiri? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan orang lain, maka kita akan kecewa. Tetapi ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, di situ Bapak Ibu mempunyai pengharapan dan kekuatan yang luar biasa yang timbul dari hati kita, dari hidup kita, dari roh kita, karena ada Allah yang beserta dengan kita, maka ada satu kekuatan. Dan kita dapat mengambil satu keputusan untuk percaya kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita datang kepada Tuhan, pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini persoalan apa yang Bapak Ibu alami? Pergumulan apa yang menghimpit Bapak Ibu sekalian? Mari kita datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan yang memberikan kekuatan dan kebangkitan dalam hidup kita.
Mungkin Bapak Ibu sudah putus asa, sudah kehilangan pengharapan. Karena menghadapi situasi-situasi yang sangat menghimpit hidup kita. Mungkin usaha kita yang mulai turun karena akibat pandemik ini. Bapak Ibu mungkin mengalami usaha mulai turun, mulai mengalami hal yang sulit sekali, bahkan merambat ke kebutuhan ekonomi Bapak Ibu sekalian, mempengaruhi perekonomian Bapak Ibu sekalian. Mari mengambil satu keputusan yang tepat, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan mampu dan sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Memang tidak gampang Bapak Ibu yang kasih Tuhan, membutuhkan satu kekuatan, satu pengorbanan, yaitu iman percaya kita harus kita tingkatkan untuk kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mampu dan sanggup menolong kita. Seperti apa yang dialami Daud ketika menghadapi satu kenyataan bahwa Siklok dibakar habis dan istri dan anaknya semua barang-barangnya dijarah, dibawa oleh musuhnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di situ dia semuanya sepertinya habis, kehilangan kekuatan, kehilangan segalanya, dan dia dimusuhi oleh pengikut-pengikutnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi Daud tidak kehilangan akal. Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi Daud datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan yang membawa kekuatannya. Dia kembali dan dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Apa yang Bapak Ibu alami saat ini yang menghimpit Bapak Ibu, datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apa Tuhan yang harus aku lakukan? Maka Tuhan akan memberikan jawaban yang tepat dalam hidup kita, yang membawa kemenangan dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak mengalami pesimis, tidak mengalami putus asa, tetapi membawa kita mengalami satu kebangkitan yang luar biasa, mengalami kemenangan secara luar biasa. Memang tidak mudah, tetapi percayalah kita punya Tuhan Allah yang hidup, yang mampu melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin doa-doa kita belum dijawab sampai hari ini oleh Tuhan. Kita sepertinya merasa putus asa, merasa kehilangan kekuatan, tetapi percayalah, bertekunlah terus, datang kepada Tuhan, karena Tuhan punya waktu dan saat yang tepat buat kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh sebab itu mari saat ini bersama-sama datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, mengambil keputusan yang tepat untuk kita datang kepada Tuhan. Karena keputusan yang kita ambil, ketika keputusan itu adalah keputusan yang tepat, maka itu akan menentukan hidup Bapak Ibu selanjutnya, akan membawa satu hal yang luar biasa, kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Bilang firman Tuhan ini memberkati saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini kami diingatkan kembali di dalam mengambil satu keputusan dalam menghadapi perkara-perkara yang ada dalam hidup kami, supaya kami mengambil satu keputusan yang tepat, yaitu percaya kepada Engkau, datang kepada Engkau, mempertanyakan apa yang harus kami lakukan di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan biar Tuhan yang memberikan jawaban dan pertolongan kepada kami, sehingga kami boleh mengalami kemenangan dan kami boleh melakukan sesuatu yang tepat, yang sesuai yang Tuhan tunjukkan, sehingga semua itu membawa dampak yang baik dalam hidup kami ya Bapa. Mari ya Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami percaya kepada Engkau bahwa Engkau mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau memberkati setiap kami dan memberkati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu.